Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam Ramasandi, mengajar di SDN 04 Sikabu, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 5 sekolah dasar. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Nah, di video kali ini materi yang akan kita bahas yaitu perbandingan dan skala. Nah, kompetensi dasarnya yaitu 3.3, menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda. Kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Nah, seperti itu. Nah, langsung kita masuk ke materi pembahasan kita pada hari ini, yaitu hubungan antara debit, volume, dan waktu. Nah, berdasarkan pengertian debit, dapat diketahui ada hubungan antara debit, volume, dan waktu. Hubungan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Nah, debit sama dengan volume bagi waktu. Nah, selanjutnya volume sama dengan debit dikali waktu. Setelah itu waktu sama dengan volume dibagi debit. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal pertama. Nah, sebuah pipa pembuangan kolam dapat mengeluarkan air sebanyak 30 meter kubik. Dalam setengah menit, berapa meter kubik per detik debit air tersebut? Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita menyelesaikan soalnya, kita rubah dulu satuan waktunya, yaitu dari menit ke detik. Oke, bagaimana caranya? Nah, di sini kan 1 menit itu sama dengan 60 detik ya. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, berarti kita ubah 1 menit itu ke 60 detik. Nah, setelah itu kita tulis seperti ini. 1/2 dikali 60 detik. Oke. 1/2 dikali 60 detik hasilnya yaitu 30 detik. Nah, seperti itu. Berarti kita sudah merubah satuan waktunya dari menit ke detik. Nah, selanjutnya yaitu kita lihat pertanyaan yang ada di soalnya. Yang ditanyakan debit ya. Berarti kita gunakan rumus debit yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan angkanya ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu volume ya. Volume kan diketahui 30 meter kubik. Nah, berarti kita tulis 30 meter kubik. Nah, setelah itu kita lihat waktu ya. Waktu yang kita gunakan di sini adalah yang sudah kita rubah menjadi detik, yaitu 30 detik ya. Berarti kita sudah dapat yaitu 30 meter kubik dibagi 30 detik. Nah, seperti itu. Jadi 30 meter kubik dibagi 30 detik sama dengan 1 meter kubik per detik. Oke, seperti itu ya. Jadi debit air yang dikeluarkan dari pipa pembuangan kolam tersebut adalah 1 meter kubik per detik. Oke. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Minyak dalam sebuah tangki dialirkan menuju bak penampungan dengan debit 48 liter per detik. Nah, seperti itu. Jika waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan minyak tersebut adalah 25 menit, berapakah volume tangki minyak tersebut? Nah, kita lihat dulu pertanyaan dari soalnya. Yang ditanyakan adalah volume ya. Berarti kita gunakan rumus volume untuk menyelesaikan soalnya. Berarti rumus volume adalah volume sama dengan debit dikali dengan waktu. Nah, setelah kita tulis rumusnya, berarti tinggal kita masukkan angka ke dalam rumusnya tadi. Nah, sebelumnya kan rumusnya itu debit dikali waktu. Nah, yang pertama kita masukkan angka debit dulu. Nah, kita lihat ke soal ya. Diketahui di soal itu debit 48 liter per detik. Berarti kita tulis 48 liter per detik. Dikali dengan waktu. Nah, kita lihat lagi di soal. Diketahui waktu yaitu 25 menit. Berarti kita tulis 25 menit. Nah, setelah selesai, kita tulis lagi sama dengan di bawah.
dan kita turunkan 48 liter per detik dikali. Nah, di sini sedikit berbeda ya. Di sini tugas kita yaitu menyamakan satuan waktu. Nah, sebelumnya kan berbeda ini. Satuan waktunya menit dan detik ya. Jadi, untuk menyamakannya kita rubah ke satuan detik. Berarti menit ini kita rubah ke detik. Nah, di sini kan ada 25 menit. Tugas kita yaitu merubahnya menjadi detik ya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu 1 menit itu berapa detik ya. 1 menit adalah 60 detik. Nah, berarti 25 menit berapa detik? Nah, yaitu caranya 60 dikali 25. Nah, seperti itu. 60 dikali 25 hasilnya yaitu 1500. Satuannya adalah detik. Nah, berarti 48 liter per detik dikali 1500 detik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang jika sudah selesai, tinggal kita kalikan 48 liter per detik dikali 1500 detik. Hasilnya yaitu 72.000 liter ya, satuannya adalah liter. Nah, jadi volume tangki adalah 72.000 liter. Nah, seperti itu kira-kira contoh soal nomor 2. Baiklah, kali ini kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu contoh soal terakhir. Pak Gilang mempunyai kolam renang dengan volume 160 meter kubik. Jika kolam renang tersebut akan diisi air dengan debit 2500 desimeter kubik per menit, berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak Gilang untuk mengisi kolam renang? Nah, seperti itu ya contoh soalnya. Nah, pertama-tama kita buat dulu diketahui. Nah, diketahui yang pertama di sini yaitu debit. Berarti kita lihat kembali ke soalnya ya. Di soal, debit diketahui yaitu 2500 desimeter kubik per menit. Nah, berarti kita tulis 2500 desimeter kubik per menit. Nah, seperti itu. Diketahui selanjutnya yaitu volume. Berarti kita lihat ke soal lagi. Di soal diketahui volume yaitu 160 meter kubik. Berarti kita buat 160 meter kubik. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nah, di sini kan satuannya masih berbeda ya. Yang pertama kan desimeter kubik dan yang satunya lagi meter kubik. Nah, kita samakan dulu satuannya. Seperti itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan tangga satuan volume. Nah, kita buat dulu tangga satuannya agar lebih jelas. Nah, seperti ini tangga satuannya. Di sini ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, seperti itu. Nah, kita kan di sini mau merubah meter kubik ke desimeter kubik. Nah, seperti itu ya. Kita mau mengubah meter kubik ke desimeter kubik. Nah, kita lihat di tangga satuannya. Meter kubik ke desimeter kubik itu turun berapa tangga? Yaitu turun 1 tangga. Nah, berarti kalau dia turun 1 tangga dikalikan dengan 1000. Nah, seperti itu. Berarti 160 dikali dengan 1000. Nah, hasilnya yaitu 160.000. Satuannya adalah desimeter kubik. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah satuannya sama, barulah kita masuk ke menggunakan rumus ya. Baru kita masuk menggunakan rumus. Nah, untuk menentukan rumusnya bagaimana? Kita lihat kembali pertanyaan yang ada di soalnya. Nah, lihat pertanyaan yang ada di soalnya. Berapa lama waktu? Nah, berarti yang ditanya adalah waktu, oke? Nah, berarti kita masukkan di sini adalah rumus waktu. Nah, rumus waktu adalah waktu sama dengan volume dibagi dengan debit. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita tulis rumusnya, barulah kita masukkan angka ke dalam rumusnya. Yang pertama yaitu volume. Nah, kita lihat dulu angka volume. Volumenya berapa? Yaitu 160.000. Berarti kita tulis 160.000 per debit. Nah, kita lihat debitnya berapa tadi? 2500 desimeter kubik. Nah, kita tulis 2500. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita dapat seperti ini,
Langsung saja kita bagikan 160.000 dibagi dengan 2.500. Nah, hasilnya adalah 64. Nah, satuannya adalah menit ya, karena pertanyaannya adalah waktu, satuannya adalah menit. Jadi lama waktunya adalah 64 menit, atau bisa juga ditulis dengan 1 jam 4 menit seperti itu. Jadi lama waktu Pak Gilang mengisi kolam renang yaitu 1 jam 4 menit. Nah, seperti itu kira-kira contoh soal yang ketiga. Oke, segini dulu soal video pembelajarannya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.